Perkenalkan, nama saya Risma Haryanti dengan NIM 3122101000 semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Klasik Kalimantan Barat, dosen pengampu Ibu Mesterianti Hartati Magister Pendidikan. Baik, langsung saja saya akan membahas cerita saya yang berjudul Kisah Burung Kuang yang berasal dari Desa Kepayang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Yang menceritakan tentang ada sepasang suami istri yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Setiap harinya kedua anak itu hanya bermain saja. Maklum, masa kecil adalah masa bermain. Tetapi mereka bermain tidak seperti anak-anak yang seusia mereka. Abang dan adik itu bermain tidak memperhatikan waktu beristirahat. Pada malam hari, orang tuanya memberi nasihat kepada kedua anak itu, kalau bermain jangan keterlaluan dan tidak ingat waktu. Tetapi sepertinya nasihat yang diberikan oleh orang tuanya tidak didengar oleh kedua anaknya. Orang tua mereka sangat kesal terhadap tingkah laku kedua anaknya. Pada suatu hari, orang tuanya menyuruh anaknya menjaga padi yang sedang dijemur karena beras yang ada dalam tempayan untuk menyimpan beras sudah hampir habis. Orang tuanya berpesan kepada kedua anaknya kalau bermain jangan jauh-jauh dari rumah karena mereka sedang menjemur padi takut basah terkena hujan. Mereka pun menjawab, "Iya Bu, iya Pak. Bapak dan Ibu mau pergi ke ladang dulu ya nak," kata kedua orang tua mereka. Kemudian berangkatlah kedua orang tua mereka ke ladang untuk bekerja. Ketika sedang asik mengerjakan pekerjaan di ladang, tiba-tiba datang awan hitam. Alam yang sekitar mereka yang tadinya terang benderang berubah menjadi gelap gulita. Angin berhembus kencang dan membawa hawa yang dingin. Untuk tempat yang tidak jauh dengan mereka bekerja, atapnya meliuk-liuk ke atas, bahkan ada 1-2 yang sudah terbang pertanda kuatnya arus angin yang menerpa pondok itu. Tidak lama pun hujan turun diiringi dengan dentuman guntur dan sambaran kilat yang tidak putus-putus. Mereka pun langsung pulang meninggalkan pekerjaannya dan menuju pondok untuk berteduh. Kedua orang tuanya semakin bimbang, pikiran mereka ingat di rumah tentang anak-anaknya dan juga jemuran padinya. Benar saja, firasat orang tuanya tidak ada satupun kedua anaknya di rumah pada waktu itu. Padi yang mereka jemur belumlah diangkat dan akhirnya habis terkena hujan sedikit demi sedikit terbawa arus air hujan yang deras. Orang tuanya sedih melihat keadaan padi yang hanyut terkena hujan, bercampur marah kepada kedua anaknya. Tidak disengaja kedua anaknya datang setelah bermain gasing, karena kalau hujan, tanah jadi becek dan tidak bisa bermain gasing. Makanya kedua anak mereka pulang lebih awal. Belum masuk rumah, sudah seperti apa orang tuanya marah kepada kedua anaknya. "Jangan kalian pulang, makan saja gasing itu," bentak kedua orang tuanya. Kedua anak itu tidak berani masuk ke dalam rumah dan pakaian yang mereka gunakan basah. Abang dan adik itu pun kedinginan. Tidak terasa hari menjelang malam. Ibunya memasak beras tetapi yang dimasak ibunya hanya untuk 2 orang saja. Dan untuk kedua anaknya dimasakkan ke tempat lain. Kedua orang tuanya sudah tidur. Kedua anak itu kelaparan dan pergilah kedua anak itu ke dapur untuk mengambil nasi. Kemudian mereka buka periuk. Ketika mereka membuka periuk, kedua anaknya terkejut melihat periuk yang mereka buka. Isinya gasing yang mereka mainkan tadi. Kedua anaknya berbicara, "Mengapa orang tua kita tega seperti ini pada kita?" Seketika kedua orang tuanya bangun dan mendengar perkataan abang dan adik itu. Lalu kedua orang tuanya itu pun menjawab, "Inilah pelajaran kami pada kalian. Seperti apapun memberi nasihat pada kalian, tetapi kalian tidak pernah mau menuruti.
Kemudian kata orang tuanya, "Malam ini juga kalian tidur di luar." Kedua anak itu tidur di luar, tetapi tidak menggunakan bantal dan selimut. Abang dan adik itu tidak bisa tidur karena hujan yang deras membuat mereka kedinginan sampai menusuk ke sumsum tulang dan banyak nyamuk. Abang dan adik itu hanya bisa berdekatan sambil menghangatkan tubuh. Malam yang dilewati sangat lama dan hari pun sudah tidak lagi hujan. Namun, hawa dingin begitu mencekam kedua adik dan abang itu, hanya duduk menahan rasa dingin sambil menunggu hari pagi. Si adik berkata, "Bang, bagaimana nasib kita ini? Bagaimana seandainya kita jadi burung? Mungkin kita akan lebih senang. Kita bisa terbang ke sana kemari, kita tidak akan susah mencari makan." Abangnya pun menjawab, "Iya dek, iya." Saat kedua anak itu berkata demikian tanpa mereka sadari, tubuh mereka masing-masing berubah mengecil dan ditumbuhi oleh bulu-bulu. Merasa ada perubahan, abang dan adik itu pun merasa terkejut dan mereka saling bertanya-tanya. Mereka berdua menjadi gaduh dan akhirnya membangunkan kedua orang tuanya yang terlelap tidur. Kedua orang tua mereka heran sekali dan terkejut melihat tubuh kedua anaknya mengecil dan ditumbuhi bulu, sedangkan kepala mereka masih berbentuk manusia, sehingga mereka bisa mengenali wajah-wajah anaknya. Timbullah rasa penyesalan hati yang paling dalam dari orang tuanya. Dengan langkah perlahan kedua orang tuanya pun keluar dan menghampiri kedua anaknya. Kedua anak itu menjadi burung dan mereka berdua pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal di hutan belantara. Abang dan adik itu terbang sambil mengeluarkan suara guang, guang, guang. Amanat yang bisa diambil dari cerita di atas yaitu kita harus selalu taat kepada kedua orang tua kita dan jangan pernah membantah omongan orang tua, apalagi tidak mendengar perintah dan keinginan kedua orang tua. Masalah dalam cerita di atas yaitu dua orang anak yang tidak mendengarkan nasihat dan perintah kedua orang tuanya. Penemuan cerita di atas dari seorang imam adat Dayak atau Penyangahan yang bernama Bapak Caing dari Desa Kepayang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.